yang terjadi di dalam aplikasi yang dia punya, yaitu Telegram. Dan Telegram dianggap kurang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Nah, jadi ibaratnya tuh Telegram ini terlalu netral gitu. Misalkan nih, ada transaksi narkotika di dalam Telegram. Nah, pihak Telegram tetap nggak mau ngebocorin kepada penegak hukum karena mereka lebih menjaga privasi daripada usernya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, siapa di antara kalian di sini yang pernah menggunakan Telegram atau justru sampai sekarang masih menggunakan Telegram? Nah, sedikit penjelasan nih geng tentang pembahasan kita hari ini. Telegram ini adalah salah satu aplikasi chatting yang kayaknya banyak banget penggunanya di Indonesia. Dan memang tampilannya itu agak mirip dengan WhatsApp, tapi itu dulu ya, sekitar tahun 2014. Sekarang tampilan dari Telegram itu udah beda banget. Dan di Telegram itu banyak sekali hal-hal yang berbau-bau bot gitu ya, dan juga terkadang ada unsur-unsur yang berkenaan dengan penipuan. Untuk saat sekarang ini banyak orang yang menggunakan Telegram untuk bisa masuk ke dalam grup-grup tertentu agar bisa mendapatkan film-film bajakan atau justru film-film yang tidak seharusnya ada di sana. Dan di Telegram itu ada sebuah fitur yang bernama Chat Anonymous Chatbot yang biasanya dijadikan fitur oleh beberapa orang di Telegram untuk ngobrol dengan orang baru atau bahkan kalau beruntung bisa mendapatkan jodoh dari sana. Beberapa kasus yang menghebohkan juga pernah berasal dari Telegram. Salah satunya yang udah pernah kita bahas tentang adanya grup penistaan agama. Lalu di Telegram ini juga banyak sekali video-video yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari platform lain. Itu banyak tersebar secara underground di Telegram. Nah, untuk kasus kali ini kita bakal bahas nih mengenai CEO dari Telegram yang bernama Pavel Durov yang sempat ditangkap geng ketika dia sedang berada di Paris, Prancis. Alasan penangkapan dari Pavel Durov ini dikarenakan dia dituduh mengizinkan aktivitas ilegal yang bisa diakses melalui Telegram seperti perdagangan obat-obatan terlarang, pelanggaran pidana terhadap pedo, terus juga penipuan, pencucian uang, sampai dengan aksi teror. Kok bisa nih banyak aktivitas ilegal yang terjadi di Telegram? Apakah benar si Pavel Durov sebagai si pemilik Telegram ini adalah orang yang bertanggung jawab mengizinkan semua hal ilegal itu ada di sana? Nah, sekarang kita bahas nih tentang semua kebijakan yang berkaitan dengan platform tersebut, yang mana sebenarnya tujuannya ternyata baik tapi malah disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk bisa mengamankan kejahatan yang mereka lakukan. Langsung aja nih kita bahas secara lengkap pro kontra tentang Telegram dan ditangkapnya CEO dari Telegram yaitu Pavel Durov di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung masuk ke dalam kronologi penangkapan Pavel Durov. Jadi geng, Pavel Durov ini ditangkap di Bandara Le Bourget yang berada sekitar 5 mil di bagian utara Paris setelah dia ini mendarat dari jet pribadinya. Nah, dia ini datang dari Azerbaijan pada tanggal 24 Agustus tahun 2024. Apa yang dilakukan oleh Pavel ini di Azerbaijan? Nah, menurut Ben Aris selaku pengamat negara Rusia dan editor dari kantor berita BNE Intellinews, Pavel ini ke Azerbaijan karena dia mau bertemu dengan Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin yang memang sedang berada di sana. Kepentingan Pavel untuk menemui Putin itu untuk melobi Presiden Putin agar mencegah pemblokiran atau penonaktifan Telegram yang ada di Rusia. Nah, jadi dia tuh pengen bermohon gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya gue bakal jelaskan nanti nih geng. Sekarang kita fokus dulu ke penangkapan Pavel dulu nih geng ya. Jadi geng, setelah Pavel ini ditangkap, dia ini masih belum didakwa. Hanya saja dia udah ditahan dan sedang diinterogasi oleh National Anti-Fraud Office yang ada di Prancis, yang merupakan sebuah lembaga penegak hukum yang menangani berbagai kejahatan
kejahatan keuangan. Nah, kalau berdasarkan hukum di Prancis, penahanan terhadap Pavel Durov ini bisa diperpanjang sampai hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024. Kalau melewati tanggal tersebut, maka pihak berwenang harus segera mendakwa dia atau justru membebaskan dia. Nah, kalau diputuskan untuk didakwa, maka jaksa penuntut bisa diminta oleh hakim untuk menahan dia. Hanya saja Pavel ini juga bisa dibebaskan dengan beberapa syarat tertentu. Ya, namanya juga orang kaya gitu geng ya. Ya pasti nggak akan sembarangan bisa ditahan lah. Tapi yang jadi pertanyaan di saat itu, apa yang menjadi alasan dari otoritas Prancis menahan si Pavel ini? Padahal dia datang ke Prancis sebagai orang yang ya bawa duit banyak, pakai jet pribadi malah, dan dia dikenal sebagai seorang CEO perusahaan dari aplikasi terkenal, aplikasi yang besar gitu. Jadi geng, menurut informasi dari New York Times dikatakan, jaksa yang berwenang dalam kasus ini mengatakan kalau penahanan Pavel itu berkaitan dengan penyelidikan yang dibuka pada bulan lalu, tepatnya tanggal 8 Juli tahun 2024 mengenai aktivitas ilegal atau kriminal yang terjadi di dalam aplikasi yang dia punya, yaitu Telegram. Dan Telegram dianggap kurang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Nah, jadi ibaratnya tuh Telegram ini terlalu netral gitu. Misalkan nih, ada transaksi narkotika di dalam Telegram. Nah, pihak Telegram tetap nggak mau ngebocorin kepada penegak hukum karena mereka lebih menjaga privacy daripada usernya. Nah, makanya para penegak hukum dari banyak negara tuh jadi geram. Bisa-bisanya sih Telegram ini malah kayak individual banget, nggak mau kerja sama kita. Malah kayak terkesan ya nggak mau ngebantu aparat untuk membasmi kejahatan. Nah, padahal tujuan dari Telegram bukan itu, tetapi mereka memberikan kepercayaan penuh atau memberikan keamanan serta privasi penuh terhadap para penggunanya, tidak terkecuali juga para penjahat. Ya kurang lebih kayak gitu, geng. Lalu beberapa tuduhan mengenai aktivitas ilegal yang ada di Telegram itu meliputi adanya ya film dewasa bagi bocil gitu. Terus ada penjualan narkotika tadi dan juga pencucian uang. Sell drugs that sell child pornography via this platform. Nah, penyelidikan tersebut berada dalam penanganan beberapa pihak yang memang sudah menganalisis berbagai kejahatan di dunia maya dan penipuan. Dan sebagai bagian dari penyelidikan, Pavel ini akhirnya ditangkap untuk diperiksa oleh penyidik karena dia dianggap sebagai pemilik dari perusahaan tersebut, yaitu perusahaan Telegram yang dianggap sangat berbahaya. Nah, tapi geng, sejauh ini masih belum jelas nih geng, apa tuntutan yang akan diberikan kepada Pavel. Nah, tapi pihak Telegram membuat sebuah pernyataan tepat pada hari Minggu tanggal 26 Agustus tahun 2024 berisikan 5 poin, geng. Yang pertama nih poinnya adalah platform tersebut mematuhi semua undang-undang yang berlaku di Uni Eropa termasuk dengan undang-undang digital. Terus yang kedua, mereka menekankan Telegram mengklaim kalau Pavel tidak menyembunyikan apapun dan memang dia sering berpergian ke Eropa. Terus yang ketiga, tidak masuk akal kalau sebuah platform atau pemiliknya itu harus bertanggung jawab mengenai penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna platform tersebut. Nah, ini masuk akal nih di poin ketiga. Ibaratnya nih kayak ada orang yang bikin pisau gitu. Kalau pisau itu dipakai buat motong bawang, ya dia aman. Tapi kalau ternyata pisau itu dipakai buat potong orang, ya masa ya si tukang pisaunya yang harus disalahkan? Ya harusnya yang disalahkan adalah orang yang motong. Nah, kurang lebih seperti itu penjabaran dari poin ketiga itu, geng. Nah, lalu ada poin keempat. Lalu poin keempat ini, pihak Telegram menyebutkan ada hampir 1 miliar pengguna yang ada di seluruh dunia yang menggunakan Telegram sebagai sebuah media komunikasi dan sebagai sumber informasi penting. Nah, lalu yang terakhir nih, yang kelima, pihak Telegram juga sedang menunggu penyelesaian segera mengenai situasi yang dialami oleh CEO mereka, yaitu Pavel. Lalu geng, penangkapan terhadap Pavel ini menimbulkan banyak tanda tanya di berbagai kalangan, seperti salah satunya adalah Elon Musk yang membuat tweet di X-nya dengan hashtag #FreePavel dan mengunggah sebuah video ketika Pavel sedang interview dengan Tucker Carlson yang membicarakan mengenai Elon Musk yang membeli Twitter dan mengganti namanya menjadi X dengan melakukan berbagai inovasi di platform sosial media tersebut. To be fair, you have now Twitter or X, Yeah. That seemingly becoming. Terus kemudian Edward Snowden, yaitu seorang whistleblower yang berasal dari Amerika Serikat namun saat ini sudah tinggal di Rusia, yang sempat membongkar tentang ya semua kejahatan yang ada di dunia cyber gitu ya. Nah, dia ini sampai angkat bicara. Dia mengatakan kalau penangkapan terhadap Pavel ini adalah serangan terhadap hak asasi manusia untuk bisa berbicara dan bersosialisasi. Nah, lalu selain itu, Edward juga menyinggung Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron yang mengatakan sudah melakukan penyanderaan orang dengan tujuan untuk mendapatkan akses ke komunikasi pribadi yang mana itu seharusnya adalah privasi bagi seseorang. Dan penangkapan Pavel ini dianggap nggak cuma merendahkan Prancis tetapi juga merendahkan dunia, geng.
Penangkapan terhadap Pavel ini sampai membuat banyak pihak itu angkat bicara, geng. Ada salah satunya politisi Rusia yang bernama Vyacheslav Volodin. Dia menuduh kalau Amerika adalah orang yang bertanggung jawab di balik penangkapan Pavel ini. Pemerintah Rusia juga sebenarnya udah merespon nih terhadap penangkapan Pavel ini melalui kedutaan besar mereka yang ada di Prancis dengan menuntut akses konsuler untuk Pavel dan menuntut agar dia dan hak-haknya bisa terpenuhi ketika berada di sana. Dan menurut Mikhail Ulyanov selaku perwakilan tetap Rusia untuk PBB, nah beliau ini menuduh kalau Prancis bertindak sebagai masyarakat yang totaliter, namun di satu sisi Mikhail merasa kalau Pavel ini naif, geng, karena sudah mempercayai klaim negara barat atas nama kebebasan berpendapat. Nah, asumsi lain yang beredar mengenai penangkapan Pavel ini karena dikatakan adanya kepentingan politik di balik semua ini. Namun, di saat itu, Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron membantah semua tuduhan tersebut dan dia membuat pernyataan bantahan ini tepat pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 dengan mengatakan kalau penangkapan terhadap CEO Telegram ini bukanlah keputusan politik seperti yang diasumsikan oleh banyak orang karena pihak Prancis sebagai sebuah negara demokrasi sangat menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan keputusan mengenai ditangkapnya Pavel ini dikatakan sepenuhnya ada di tangan hakim, katanya kayak gitu. Jadi ibaratnya itu ya mereka mengatakan negara Prancis tuh nggak ada urusan sama Pavel, ini semua ya karena Pavel memang melanggar hukum. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu geng, pada saat Pavel ini ditangkap ternyata dia nggak sendirian. Ada seorang wanita yang diduga adalah pacar dari Pavel dan diketahui kalau namanya itu adalah Yulia Vavilova yang umurnya masih 24 tahun. Dia ini merupakan seorang pelatih kripto dan juga streamer yang berasal dari Dubai. Nah, dia ini terlihat bersama dengan Pavel dalam beberapa kesempatan dan hampir selalu berada dekat dengan Pavel di beberapa negara seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan juga Azerbaijan. Nah, dia ini lagi sering banget ikut dengan Pavel. Dan setiap Pavel berada di suatu tempat, selalu ada si Yulia ini. Yulia ini juga sering update story di Instagramnya untuk menunjukkan ketika dia sedang berada di dalam pesawat jet atau di berbagai tempat mewah bersama dengan si Pavel. Dan ketika Pavel ditangkap di Prancis, ternyata Yulia juga ikut ditangkap di saat itu. Nah, banyak yang berasumsi kalau tertangkapnya Pavel ini mungkin saja berkaitan dengan si Yulia ini karena dia sering mengunggah foto-foto ketika mereka sedang berpergian yang menjadi sebuah petunjuk bagi otoritas penegak hukum agar bisa melacak keberadaan dari si Pavel. Nah, sejauh ini atau selama ini Pavel ini nggak tertangkap karena keberadaannya itu nggak diketahui karena dia terus berpindah-pindah, geng. Wah, ini jadi ingat kayak kasus siapa ya suka foto-foto di dalam private jet akhirnya dihujat rakyat gitu, kayak mirip banget ya kayak kasus di negara kita. Ya itulah dia pokoknya. Oke, nah banyak orang yang mencurigai kalau memang Pavel ini ditangkap karena ada campur tangan dari Yulia juga, yang mana dengan sengaja dia ini mengunggah setiap momen ketika sedang berpergian dengan Pavel agar jejak Pavel ini bisa dideteksi. Nah, ditambah lagi dengan Yulia yang ternyata tidak ada kabarnya dan tidak tahu berada di mana setelah Pavel ditangkap. Padahal mereka waktu itu sama-sama bareng-bareng juga ikut ditangkap, tapi tiba-tiba Yulianya menghilang gitu aja. Bahkan hilangnya Yulia ini sampai-sampai keluarganya itu menanyakan keberadaan dia. Namun sampai detik ini keberadaan Yulia itu belum diketahui dan Yulia tidak pernah menjawab telepon dari keluarganya. Gokil ya. Kalau negara luar tuh memata-matai, terus nyepuin atau ngejebak orang itu niat banget, pakai langsung dari pasangannya, dan setelah itu orang yang dijadikan mata-mata itu hilang begitu aja. Tapi geng, di sisi lain, walaupun kemungkinan besar Yulia ini tidak berkaitan dengan kasus yang dituduhkan kepada Pavel, tetapi biasanya kalau ada penangkapan, orang-orang yang sedang bersama tersangka pasti ikut diangkut dan dimintai keterangan sebagai saksi. Nah, tapi Yulia ini justru nggak tahu ada di mana, tiba-tiba menghilang kayak gitu aja. Makanya banyak teori-teori yang mengatakan kalau Yulia memang sudah membuat sebuah rencana dan bekerja sama dengan pihak tertentu untuk membuat Pavel ini terjebak sampai Pavel ini ditangkap dan Yulia pun menghilang. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan siapakah Pavel ini sebenarnya dan bagaimana awal mula dia bisa membuat Telegram sampai pada akhirnya menimbulkan kontroversi kalau platform tersebut dimanfaatkan untuk tindak kejahatan. Jadi geng, Pavel ini adalah seorang laki-laki yang lahir di Rusia pada tanggal 10 Oktober tahun 1984.
Karirnya itu bermula pada tahun 2006 ketika dia bertemu dengan seorang teman sekelasnya yang bernama Vyacheslav Mirilashvili di Saint Petersburg, di mana pada saat itu Vyacheslav itu menunjukkan kepada Pavel sebuah media sosial yaitu Facebook yang semakin populer. Akhirnya mereka ini termotivasi nih untuk membuat sesuatu yang mirip atau serupa dengan Facebook supaya bisa sukses mendapatkan uang yang lebih banyak. Mereka kemudian mengajak satu orang lagi yaitu yang bernama Lev Binzumovic Leviv yang menjadi pendiri ketiga dari proyek mereka ini. Dan Pavel di saat itu menjabat sebagai CEO, lalu dia mengajak seorang kakak laki-lakinya yang bernama Nikolai untuk bersama-sama mengembangkan proyek ini dan membuat sebuah platform. Nah kemudian pada akhirnya dari hasil proyek tersebut pada bulan September tahun 2006 Pavel berhasil meluncurkan sebuah platform yang bernama vKontakte untuk pengujian beta. Berlanjut di bulan Oktober domain dari vKontakte ini yaitu vkontakte.ru itu didaftarkan dan platform tersebut resmi diluncurkan pada tanggal 19 Januari tahun 2007 dan menjadi sebuah perusahaan swasta di Rusia. Para pengguna dari platform ini perlahan-lahan mulai meningkat geng dengan sangat cepat tepat pada Juli tahun 2007. Dan pada tahun 2007 tersebut, vKontakte ini sudah memiliki 1 juta pengguna dan terus bertambah sampai dengan 10 juta pengguna di bulan April tahun 2008. Nah, vKontakte itu menjadi layanan platform media sosial paling populer di Rusia pada masa itu. Ini sebelum lahirnya Telegram. Lalu singkat cerita, setelah mereka sukses, perlahan-lahan mereka terus berkembang dan kemudian pada bulan Agustus tahun 2013, Pavel mulai membuat sebuah aplikasi yang berbasis chat yang bernama Telegram. Nah, disitulah mulai lahirnya Telegram. Kurang lebih, Telegram ini sama seperti WhatsApp atau Line, hanya saja Telegram ini memiliki berbagai keunggulan lain dibandingkan WhatsApp dan juga Line. Seperti misalkan grup yang bisa menampung sebanyak 200.000 pengguna. Terus kapasitas penyimpanannya tidak terbatas karena menggunakan sistem cloud storage agar penyimpanan data pengguna lebih aman dan tidak memenuhi memori handphone. Dan juga lebih mudah untuk diakses. Tapi dari semua keunggulan itu, ternyata ada satu keunggulan yang membuat Telegram ini disukai oleh banyak orang, yaitu karena privasinya yang diklaim lebih terjaga dibandingkan dengan platform chattingan lain. Di Telegram ini ada 2 protokol geng. Yang pertama adalah pesan biasa yang dikirim oleh pengguna itu akan terinskripsi dengan klien server atau pihak Telegram bisa mengakses pesan penggunanya hanya kalau pengguna menyalahgunakan aplikasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan kejahatan. Nah, tapi ada juga yang dikategorikan sebagai secret chat yang tidak akan diakses oleh siapapun termasuk oleh pihak Telegram sendiri. Jadi pihak Telegram aja nggak bisa mengakses, nggak bisa tahu isi dari percakapan kita. Nah, lalu yang kedua, Telegram hanya akan mengumpulkan data pribadi pengguna sebatas informasi basic aja, seperti informasi kontak, username, nomor telepon. Nggak kayak platform lain yang semua-muanya tuh kita diminta gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan WhatsApp, WhatsApp ini mengumpulkan lebih banyak data pribadi seperti lokasi, email, kontak yang ada di handphone, dan masih banyak lagi. Makanya, banyak orang yang merasa lebih aman menggunakan Telegram. Apalagi, di Telegram setiap chat itu bisa dihapus dan semuanya tidak akan ada jejaknya, tidak bersisa sama sekali. Dikarenakan keamanan privasinya inilah yang akan menjamin tidak akan adanya kebocoran data-data penting bagi para pengguna Telegram. Di sini aja kita bisa lihat ya geng, gimana bedanya seorang penemu yang berasal dari Amerika dengan Rusia, ya kan? Kalau seorang penemu yang berasal dari Amerika, kita contohin aja kayak Mark Zuckerberg ketika bikin Facebook, kayaknya semua data kita disedot, kayak nggak ada privasi sama sekali. Dan setiap penemu-penemu asal Amerika membuat sebuah kecanggihan gitu yang bisa memudahkan umat manusia, itu kayaknya ada pamrihnya gitu geng. Mereka juga harus lebih untung daripada si pengguna. Data kita diambil, privasi kita diambil. Nah, berbeda dengan para penemu dari Rusia, contohnya kayak Pavel. Dia membuat sebuah kecanggihan tetapi tetap tidak mau merugikan usernya dengan tetap menjaga privasi dari si usernya. Salut banget ya sama para ilmuwan-ilmuwan Rusia ini. Kita lanjut lagi nih geng, tentang kebijakan dari Telegram yang benar-benar menarik ini. Dikatakan juga, ada kebijakan dari Telegram yang menjauhi sensor bermotif politik yang merujuk kepada tindakan untuk mendukung, melindungi, serta mempromosikan kepentingan politik tertentu dengan membatasi agenda politik yang bertentangan dengan pihak yang berkuasa. Nah, jadi Telegram ini benar-benar menjunjung tinggi kebebasan berpendapat geng. Tapi, pada tahun 2014, pemerintah Rusia meminta agar Pavel itu menyerahkan rincian warga Ukraina yang menggunakan Telegram untuk membuat kelompok
kelompok anti pemerintah Rusia. Nah, disinilah nih Pavel di saat itu karena negaranya punya kepentingan lain, karena negaranya itu punya permasalahan dengan negara Ukraina, akhirnya dia diminta nih untuk mau terlibat membantu negaranya. Di saat itu, Pavel juga diminta untuk menutup grup yang mendukung pemimpin oposisi Rusia, yaitu Alexei Navalny. Dan Pavel di saat itu tetap menolak semua permintaan itu dengan terus mempertahankan prinsipnya kalau Telegram bukanlah sebuah platform yang bisa diintervensi oleh pemerintah. Jadi dia tetap pengen berdiri sendiri, dia tetap menjaga privasi, pokoknya tetap dengan pendirian awal. Dan pada akhirnya, pihak dari pemerintah Rusia, yaitu Presiden Vladimir Putin, mulai mengambil alih VKontakte yang dibuat oleh Pavel dan membuat Pavel harus menjual sahamnya yang ada di VKontakte pada tahun 2014 sampai memutuskan untuk meninggalkan Rusia, geng, karena sudah mengalami penekanan dari pemerintah Rusia. Dikarenakan VKontakte ini sudah diambil alih, sehingga akhirnya Pavel lebih fokus untuk mengembangkan Telegram bersama dengan kakaknya yaitu Nikolai. Setelah dia pergi meninggalkan Rusia, dia akhirnya memilih untuk tinggal di Dubai dan menjadi warga negara Uni Emirat Arab. Selain itu, dia juga memiliki kewarganegaraan Prancis. Nah, namun masih belum jelas apakah dia sudah melepaskan statusnya sebagai warga negara Rusia atau belum. Tapi kemudian, masalah dengan pemerintah Rusia ternyata terus berlanjut mulai di tahun 2018 di mana Rusia tiba-tiba memiliki sebuah peraturan yang disebut dengan Undang-Undang Yarovaya yang mengharuskan semua operator telekomunikasi untuk menyimpan suara dan pesan dari para pengguna mereka selama 6 bulan. Dan hal ini diberlakukan sejak tanggal 1 Juli tahun 2018. Nah, oleh karena itu, Telegram yang masih ada di Rusia itu diharuskan untuk menuruti peraturan tersebut dan memberikan rincian suara serta pesan penggunanya kepada Dinas Keamanan Federasi Rusia. Hal ini jelas saja bertentangan nih dengan prinsip dari Telegram dan mereka pun tidak setuju dengan pemerintah Rusia di saat itu dan mengatakan kalau persyaratan dari pemerintah Rusia tersebut secara teknis tidak praktis karena obrolan yang bersifat rahasia itu disimpan di handphone para pengguna dan tidak dimiliki oleh Telegram, katanya kayak gitu. Nah, Pavel juga mengatakan kalau tuntutan tersebut melanggar hak konstitusional warga negara Rusia dan privasi warga negara Rusia. Nah, lalu karena tidak menuruti peraturan pemerintah Rusia, pada akhirnya nih geng, pada tanggal 13 April tahun 2018, pengadilan distrik Tagansky yang ada di Moskow memutuskan untuk segera membatasi akses Telegram yang ada di Rusia. Dan Telegram sempat mengajukan banding ke Mahkamah Agung, namun bandingnya ditolak dan Telegram benar-benar nggak boleh lagi beroperasi di Rusia. Sebenarnya nih geng, kebijakan dan prinsip dari Pavel ini ya baik banget gitu, dengan menjamin privasi dari para penggunanya dan tidak mau diintervensi oleh agenda politik manapun. Nah, tapi niat baik itu ternyata justru menjadi celah bagi orang-orang yang menggunakan Telegram untuk melakukan tindakan kejahatan. Karena mereka tahu platform tersebut adalah tempat yang aman untuk berkomunikasi, termasuk ketika komunikasi tersebut berhubungan dengan tindakan kriminal. Jadi nggak akan ada yang tahu. Nah, di saat itulah hal ini menjadi sebuah kontroversi. Karena di satu sisi kita nggak bisa nyalahin juga pemerintah Rusia bikin peraturan kayak gitu, geng. Tapi di sisi lain ya Pavel ini punya pendiriannya sendiri. Nah, tapi lama-kelamaan jika Telegram terus dibiarkan menjadi platform untuk komunikasi para penjahat, bisa-bisa suatu hari setiap tindak kejahatan itu bakal semakin besar apabila hal ini terus dibiarkan. Mungkin kalian bakal bertanya-tanya, tindakan kejahatan seperti apa sih yang dilakukan oleh para pelaku kriminal yang ada di Telegram? Sekarang kita bahas nih beberapa kasus yang terjadi di Telegram. Kasus kejahatan yang berawal dari grup-grup yang ada di Telegram. Dan ini nggak cuma terjadi di luar negeri, tetapi juga terjadi di negara kita Indonesia. Sekarang kita bahas kasus-kasus di grup Telegram. Di Indonesia sendiri, geng, gue udah pernah ngebahas paling gak tuh 2 kasus penistaan agama yang mana salah satunya mengandung unsur pelecehan terhadap yang di bawah umur. Dan 2 kasus itu berasal dari grup Telegram. Nah, kalau kalian mau tahu kasusnya bisa langsung cek videonya di sini. Dan selain di Indonesia, sebenarnya kejadian seperti ini juga terjadi di luar negeri, geng. Seperti di Korea Selatan tepatnya, yaitu pada tahun 2020 di mana negara tersebut sempat digemparkan karena adanya sebuah grup Telegram yang beranggotakan 260.000 orang yang terbagi menjadi 8 grup. Dan grup tersebut dinamai sesuai dengan urutan dari 1 sampai 8. Grup ini disebut sebagai NTH Room. Dan di dalam grup tersebut ada banyak banget konten-konten dewasa yang dibagikan secara ilegal tanpa seizin orang-orang yang ada di dalam video-video kontennya. Dan yang lebih parahnya lagi, di setiap video-video tersebut bahkan pemerannya itu ada yang di bawah umur. Nah, lalu geng, pembuat dari grup tersebut adalah seseorang yang memakai ID God yang mengklaim kalau dia tidak akan pernah bisa ditangkap. Nah, jadi
Jadi sebegitunya lah pergerakan di Telegram tersebut sehingga orang-orang tuh merasa aman terus. Dan grup tersebut itu mulai beraksi sejak tahun 2018 di mana si pemilik ID God ini mengelola transaksi konten-konten dewasa ilegal melalui pembayaran berbasis kripto. Dan untuk masuk ke dalam grup tersebut, pelanggannya itu harus membayar uang terlebih dahulu untuk bisa diundang masuk ke dalam grup dan bisa mendapatkan konten-konten dewasa sepuasnya. Karena anggota grupnya itu semakin hari semakin banyak, grup itu pun menjadi semakin bervariasi. Di antaranya ada yang disebut dengan K-pop, yang mana grup tersebut berisikan konten-konten dewasa khusus untuk yang di bawah umur, dan satu lagi berisi khusus untuk penyimpangan yang dilakukan oleh saudara kandung. Jadi benar-benar menjijikan banget. Namun di antara grup tersebut ada satu yang paling terkenal yang disebut dengan Baksarum, yang mana Baksarum ini sendiri berarti dokter dan dijadikan sebagai ID oleh operator grup tersebut. Nah, di dalam grup itu ada banyak konten-konten dewasa yang direkam sendiri oleh si korbannya. Karena si korbannya ini sebagian besar adalah remaja-remaja yang paling dewasa itu baru berusia 18 tahun, geng. Dan mereka tertarik karena melihat iklan bergaji tinggi yang ada di media sosial. Jadi mereka itu diupah. Nah, kebanyakan lowongan pekerjaan yang ditawarkan untuk bisa membagikan konten-konten dewasa tersebut itu awalnya berkedok akan dijadikan model. Dan Baksa itu bakal menghubungi mereka untuk mengirimkan data pribadi mereka termasuk dengan foto mereka dalam kondisi tanpa busana sebagai bagian dari syarat untuk audisi. Nah, jadi kayak dijebak gitu, geng. Nah, setelah itu Baksa ini akan memberitahukan kalau korban akan bekerja khusus untuk sponsor yang nantinya sponsor tersebut yang akan mengirimkan uang kepada para korban. Namun setelah sponsor itu mengirim uang, korban-korban ini harus kembali mengirimkan foto-foto mereka tanpa busana. Dan biasanya ketika sudah begini, korban ini kepikiran untuk ya mundur atau nggak pengen ikut lagi. Tapi Baksa ini bakal dengan licik, geng, mencari cara dan mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut supaya si korbannya ini tidak berhenti bekerja membagikan foto-foto tanpa busana. Nah, akhirnya korban pun bakal terpaksa berada di dalam lingkaran setan tersebut dengan terus mengirimkan foto ke Baksa Group untuk memuaskan orang-orang yang sudah membayar. Tapi pada akhirnya ya, para pelaku di balik NTH Room ini itu ditangkap dan operator Baksa sendiri ternyata bernama asli Cho Jubin, yaitu seorang mahasiswa yang pada saat ditangkap masih berusia 24 tahun. Cho Jubin is suspected of forcing women and children to film themselves carrying out sex. Dan kemudian pemilik ID God yang diketahui bernama Moon Hyung Wook, yaitu seorang mahasiswa yang pada saat ditangkap juga berumur 24 tahun. 연장됐습니다. 대구지검 안동지청 디지털 성범죄 수사팀은 Dan Moon Hyung Wook ini dijatuhi hukuman penjara selama 34 tahun, sementara Cho Jubin itu dijatuhi hukuman 45 tahun. Nah, namun dengan ditangkapnya mereka ternyata tidak menghentikan kasus-kasus konten dewasa di Korea Selatan yang ada di grup Telegram. Karena baru-baru banget, geng, terjadi lagi ada ratusan grup Telegram sekolah yang mana di dalam grup tersebut tersebar foto-foto tidak senonoh. Nah, jadi memang semengkhawatirkan itu, geng, penyalahgunaan grup-grup di Telegram ini karena setiap pelakunya itu merasa aman. Sebenarnya masih banyak lagi, geng, kasus-kasus kriminal yang berawal dari grup Telegram ini. Selain kasus seperti NTH Room ini, salah satunya yang paling terkenal adalah desas-desus kalau Telegram menjadi platform yang dipakai oleh anggota-anggota teror. Yang hanya saja kalau gue bahas ini bakal terlalu panjang. Mungkin kalau kalian tertarik untuk membahas hal tersebut, ya gue bakal membuat videonya di lain waktu nantinya. Dan apakah penangkapan Pavel ini sudah tepat sasaran atau enggak? Karena kalau menurut gue, balik lagi, kita misalkan aja pisau. Si pembuat pisau itu membuat pisau untuk digunakan sebaik mungkin. Apabila pisau itu digunakan untuk mencelakai orang lain, ya berarti itu bukan kesalahan si pembuat pisau, tapi justru si penggunanya. Nah, apakah ini juga berlaku untuk Telegram? Gimana tuh menurut kalian? Dan sebenarnya, geng, berdasarkan informasi terkini yang gue dapatkan, Pavel Durov pada hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024 sudah dibebaskan oleh pengadilan Prancis setelah sebelumnya dia ditangkap pada 24 Agustus tahun 2024. Jadi setelah 4 hari ditangkap dan didakwa lewat persidangan selama 8 jam, si Pavel ini kemudian dibebaskan, geng. And we'll have him brought to court for a first appearance and a possible indictment. Nah, Pavel ini dibebaskan secara bersyarat oleh pengadilan Prancis dengan jaminan sebesar 5 juta euro atau sekitar 85,7 miliar. Selain membayar jaminan, Durov juga harus wajib lapor 2 kali seminggu ke pihak kepolisian dan tidak boleh meninggalkan wilayah Prancis. Nah, karena Pavel Durov ini resmi didakwa bersalah atas rangkaian pelanggaran terkait dengan Telegram, nah dakwaan itulah yang membuat si Pavel ini akhirnya nggak bisa kemana-mana. Jadi dia hanya boleh di Prancis aja sekarang.
Nah itu dia geng pembahasan kita tentang penangkapan Pavel, CEO dari Telegram yang diduga bekerja sama dengan pihak-pihak kriminal karena memanfaatkan platform miliknya untuk melakukan aktivitas kejahatan. Menurut kalian gimana nih geng? Apakah aktivitas kriminal di dalam Telegram ini harus diawasi oleh pihak Telegramnya atau itu sepenuhnya tanggung jawab dari para pengguna? Coba tinggalkan komentar di bawah.